Selamat bertemu dan kita puji Tuhan karena pagi hari ini kita sehat diberkati Tuhan. Saya melihat di sini Neti. Apa kabar Neti? Ya Ibu Neti. Ini teman Iya, sekolah iya, ini. pendeta. Baik, Ya, pendeta. Saya baik. selama ini masih kurang sehat, makanya saya nggak buka ini. Saya lagi di tempat Oke, ini. oke. Aman, setia, Amin. bahagia. Amin. Amin. Oke. Apa kabar semuanya? Aman, setia, bahagia. Ya bahagia. Amin. Amin. Oke, baik. Kami akan share screen. Mungkin belum dibikin host ya? Sudah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat hidup. Dan kami dapat bersekutu dalam doa dan pujian. Dan kami puji nama Tuhan. Biarlah pagi ini kami dapat belajar bersama-sama untuk hidup setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kami, dan kami jadi berkat bagi orang lain, dan kami hidup berbahagia. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena ini pagi yang keempat ya, kita diberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, Pak Kedi sudah kembali dari rumah sakit dan sudah terus akan ditolong, disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kita puji Amin, Tuhan, pendeta. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama trust between husband and wife. Percaya antara suami dan istri. Kalau saudara perhatikan, saya tidak pegang apa-apa kosong, tapi semuanya itu sudah ada di tas istri saya. Berarti saya percaya kepada dia. Itu tas istri saya sudah penuh itu. Saya tidak pegang apa-apa. Saya sudah serahkan semuanya. Ada di dalam tasnya dia. Tidak ada curiga sama istri saya. Dia pegang itu semuanya itu. Itu jadi beban dong. Iya. Nah, Percaya satu sama lain. iya, betul. Nah, salah satu ujian juga ini ada dompet, ada handphone. Kalau seseorang selalu tidak bisa, ini dompet ini saya letakkan di mana bisa saja di meja, di atas mana. Jadi saya tidak ada sembunyikan ini dompet ini dan juga handphone ini. Tapi kalau ada yang selalu sembunyikan handphonenya, selalu sembunyikan dompetnya, berarti nggak percaya satu sama lain. Ini handphone ini saya, silakan kalau istri saya mau buka silakan. Dompet ini pun silahkan kalau mau dia lihat. Berarti saya percaya. Dia juga begitu, handphonenya diletakkan. Saya nggak curiga, nggak ada satu kecurigaan. Saya percaya kepada dia sebagai istri saya. Ya, coba bayangkan kalau istri atau suami, bisa istri dan handphone istri nggak bisa dilihat oleh suami atau dompet suami nggak bisa dilihat oleh istri. Udah main umpet-umpetan. Kira-kira keluarga seperti apa itu? Nggak saling percaya lagi. Berarti udah nggak ada saling percaya. Kalau apa ibu-ibu sudah mulai umpetin dompet handphonenya, berarti ada sesuatu. Ada rahasia. Ada sesuatu gitu kan. Ada rahasia yang tersembunyi ya. Jadi jangan sampai ada rahasia yang tersembunyi antara pasangan suami. Tapi yang lebih sekarang kita lebih dalam kita bahas tanggung jawab. Ya, kita akan membahas mengenai tanggung jawab istri, tanggung jawab suami yang perlu kita jalankan. Trust ya, kita harus dipercaya oleh Tuhan. Oke, kualitas percaya. Apa kualitas trust itu ya? Orang yang percaya kepada Tuhan harus dapat dipercaya. Ingat itu, orang yang percaya kepada Tuhan harus dapat dipercaya. Bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak dipercaya? Ya. Orang lain tidak percaya kepada kita. Suami istri yang telah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan harus saling percaya. Ya. Sekali lagi ini orang percaya kepada harus dipercaya dan suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan harus saling percaya. Oke.
dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terlaksana. Kalau kita saling apa? Saling percaya satu sama lain. Jangan sampai suami keluar, istrinya katanya di rumah, tapi ternyata bukan di rumah, gitu. Nah, itu berarti nggak ada saling apa? Nggak bertanggung jawab. Dia tidak melakukan tugas-tugasnya. Ya, suami bilang ke kantor, tetapi ternyata nggak ke kantor. Dia tidak melakukan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Oke, itulah yang kita lihat di sinilah kualitas percaya itu. Oke, kita lihat lagi peran istri dalam rumah tangga. Ya, apa peran istri dalam rumah tangga? Ini tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh suami kepada siapa? Kepada istri. Nah, apa tanggung jawab itu? Oke, teman sebagai penolong. Saya harus percaya kepada sebagai teman saya, sebagai penolong yang Tuhan berikan. Penolong berarti istri lebih kuat dong. Ya penolong, nah biasanya kalau penolong berarti dia harus lebih kuat. Oke, istri sebagai penolong lanjut. Ya, pembantu bukan berarti pembantu lebih hebat juga, tapi bukan itu ya maksudnya. Oke, yang jelas Tuhan menyediakan penolong istri. Kemudian pengelola manajer rumah tangga, jangan lupa. Jadi manajer harus dipercaya juga ya, sebagai manajer rumah tangga dipercaya. Iya. Jadi ternyata kita bangga juga. Walaupun mungkin kita nggak ada, bukan wanita karir, tetapi kita ternyata manajer di dalam rumah tangga. Dan itu luar biasa. Kalau istri tidak bisa mengelola keluarganya, rumah tangganya, keuangannya, maka bisa dijamin bahwa rumah tangganya akan hancur. Keuangannya bisa hancur. Ya. Kalau Oke. Kita lihat lagi apa itu pengasih dan sahabat. Wah, bersahabat. Ini tanggung jawab yang perlu kita percayakan kepada istri, ya, sebagai teman, sebagai pengasih dan sahabat. Jadi bayangkan kalau seorang suami lebih lebih dekat dengan orang lain daripada istrinya, berarti istrinya tidak bisa menjadi sahabat dan pengasih. Kemudian ideal dalam keindahan wanita. Ini Apa maksudnya ideal dalam keindahan wanita? apa? Jadi istri, ya kalau istri dulu waktu baru menikah katanya cantik, masih muda soalnya ya. Tetapi makin lama makin udah mulai ada kerut. Apa kita masih mengasihi? Jadi kita harus jaga juga. Tua sih boleh tua ya. Seperti saya juga udah lansia gitu ya. Tetapi kita harus jaga kasih sayang atau dari dalam itu harus keluar ya. Jadi maksudnya ada ceria gitu. Kalau setiap kali suami pulang kita murung gitu, mengeluh, nah itu rasanya. Dan kalau boleh ya dandan dikit gitu. Nggak apa-apa kan, dandan untuk suami nggak masalah. Ya, seringkali kan penampilan wanita itu kalau keluar dia hebat sekali, tapi di rumah dia ya begitu-begitu kan, udahlah katanya. Seharusnya dia harus bisa berdandan untuk siapa? Untuk suaminya. Ya, kalau dulu waktu ketemu kita bawa parfum, tapi sekarang ini sudah bawa balsem. Ya, tapi harus bisa apa? Harus bisa menjaga penampilan tersebut. Ya, kalau lagi dulu bawa parfum, sekarang sudah bawa balsem ya, tapi harus bisa menjaga penampilan di dalam rumah tangga tersebut. Oke, sebagai ibu dan guru. Nah, ini tanggung jawab yang diberikan. Saya harus percaya kepada istri saya dalam melaksanakan tugas ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, istri sebagai seorang teman. Bagaimana istri sebagai seorang teman? Oke, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi penolong yang sepadan, bukan lebih tinggi, tapi bukan juga lebih rendah, sepadan, ya, saling mengisi. Ya, oke. Seorang rekan penolong yang dapat menemani memenuhi kebutuhan pasangannya. Bukan berarti istri lebih rendah, tetapi sepadan, bersifat melengkapi, mewakili pelayanan kepala dalam rumah tangga. Jadi kalau suami itu sebagai kepala rumah tangga, maka istri sebagai wakilnya, sebagai penolong dalam rumah tangga tersebut. Harus bisa diberikan tanggung jawab itu dan dipercaya. Oke, kita lihat lagi.
Ya, istri sebagai teman. Gimana? Efesus pasal 5 ayat 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suami jangan terlalu GR juga ya kalau tunduk. Kalau hanya sampai ditunduk luar biasa ya. Tetapi istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi hormat ya, hormat kepada suami seperti kita kepada Tuhan, seperti tunduk kepada Tuhan. Ya, suami yang bagaimana yang istri bisa tunduk itu? Kita lihat suami yang bagaimana. Suami yang tunduk dan taat kepada Allah ya. Ya, begitu. Seperti apa? Jadi kalau dia tidak taat kepada Allah, mungkin kita mikir-mikir juga ya. Ya. Hanya satu kekecualian. Jika suami mengajak istri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, ingat tadi Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi kalau suami mengajak istri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka istri dalam hal ini tidak perlu apa? Iya, jadi kita banyak dengar berita atau baca berita yang di mana mereka sekongkol suami istri atau dipaksa istrinya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa saja itu membunuh, mencuri, dan segalanya. Jadi kalau dalam hal seperti ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Suami itu manusia, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi selagi suami itu benar di hadapan Tuhan, kita harus tunduk kepada suami. Amin. Oke, kita lihat patuh dan taat bukan berarti membiarkan kebenaran diselewengkan, dibelenggu, diperbudak, ditindas, atau diam saja, walaupun mengalami tekanan mental atau penindasan kepribadian. Nah, ini yang perlu kita harus apa? Harus pikirkan bersama-sama, atau istri bisa pikirkan. Ya, ini berarti membantu dengan buah pikiran, pengertian dan perasaan sesuai dengan sudut pandang kewanitaannya. Ya. Jadi istri itu harus tunduk. Kita udah tadi bahwa kita harus menghargai atau tunduk kepada suami yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita lanjutkan. Istri sebagai manajer rumah tangga. Ini luar biasa. Istri sebagai manajer ya. Oke. Apa yang dilakukan istri sebagai manajer? Ini akuntan. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Uang saya tiap bulan kasih uang belanja kepada istri. Ya. Dia bisa bertanggungjawab beli apa saja itu kan gitu kan. Ya. Sebagai perawat. Lalu kemudian apa lagi? Manajer pembelian. Nah, itu ya. Banyak ternyata memang luar biasa istri ini ya. Wanita ini luar biasa. Dia bisa menjadi akuntan, dia bisa menjadi manajer, dia bisa menjadi perawat, bisa menjadi guru. Wah, tapi bisa juga menjadi tukang cuci yang luar biasa. Ahli cuci. Ya, ahli cuci. Kemudian apalagi ahli masak. Ahli masak. Nah, ini. Jadi waktu kita menikah nggak terpikir bahwa ternyata banyak tanggung jawab yang diberikan kepada istri. Sebagai seorang istri banyak tanggung jawab yang luar biasa. Ini sebenarnya kalau kuliah ini udah S berapa ini ya? S3 ya. Puji Tuhan. Nah inilah, jadi kalau suami dan istri pergi ke mall, biarlah dia membeli. Suami tunggu-tunggu saja, lihat-lihat saja. Kenapa? Dia manajer pembelian dia, ya itu. Jadi jangan salah kalau kita ke mall, kemudian kita lihat suami istri, suami itu begitu mesra, menggendong istrinya, menggandeng istrinya. Maksudnya Ternyata, apa itu? iya, bukan karena kemesraan sebenarnya, tapi karena suami jaga jangan sampai istrinya lepas kendali dalam berbelanja. Kantongnya bisa ludes gitu. Ya, oke itu. Jadi istri sebagai manajer rumah tangga. Kemudian apalagi istri sebagai pengasuh dan sahabat. Nah ini, oke kita lihat. Wanita memiliki sifat emosional alamiah, yaitu mudah mengasihi. Nah ini luar biasanya wanita itu ya, mudah mengasihi. Jadi perawat juga. Jadi selain tukang cuci, jadi perawat juga, tapi jadi manajer juga. Ya.
Suami memiliki satu pola pikir yang diperoleh dalam hubungan bisnis, olahraga, dan aktivitas lainnya, dan selalu berhubungan dengan logika. Sementara istri memiliki apa? Sifat emosional, mudah mengasihi. Nah, jadi laki-laki itu pada umumnya logika digunakan, atau suami itu logika. Tapi sementara istri emosi, tapi yang mudah mengasihi. Itu perbedaannya, dan itu harus dapat dipercaya. Ya. Suami perlu diingatkan untuk mengasihi istrinya. Istri yang rapi dan menarik membantu suaminya dalam hal agar tetap mengasihi istrinya. Jadi rupanya harus juga nggak apa-apa. Dandan-dandan mungkin 5 menit, 10 menit di cermin untuk menyenangkan hati suami. Tetapi di sini dia bilang yang menonjol yaitu istri harus pengasih, mudah mengasihi. Di dalam rumah tangga, anak-anak perlu dikasih, perlu mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ya, jadi istri yang rapih dan menarik ya. Istri yang rapi dan menarik, ingat itu. Oke, jadi istri jadilah istri yang menarik dan rapi dalam rumah tangga. Sebenarnya suami juga harus begitu. Amin. Jadi jangan sampai nanti suami pulang masih pakaian yang tadi malam dipakai. Pulang dari kantor masih pakaian tadi malam yang dipakainya. Jadi harus siap menerima saat suami pulang, istri sudah apa? Sudah rapi. Karena ya? memang enak sebenarnya pakai daster terus udah tipis, udah apa ya? Paling enak dipakai itu. Kalau di rumah yang paling enak dipakai mana ibu-ibu di sini? Enak pakai yang itu, tetapi rupanya enggak boleh seperti itu. Kita harus menyambut suami, atau kalau ada suami, ya sebenarnya saling. Suami juga kalau pakai terlalu robek-robek juga membosankan ya. Jadi harus saling menarik perhatian Iya, betul. pasangan. Oke. Yang tadi ini. Oke. Selanjutnya kita lihat keindahan kewanitaan yang ideal. Bagaimana keindahan kewanitaan yang ideal? Oke, kita lihat. Dandan sisir luar gaya warna akan memberikan keindahan luar. Nah ini. Jadi sinkronisasi pakaian itu harus apa? Harus dipikirkan. Iya, supaya suami nggak ngelirik-ngelirik yang lain ya. Jadi begini, Bapak Ibu, apa ibu-ibu ya. Terkadang ya suami itu apa dibilang ya, katanya lebih hijau rumput di luar, rumput tetangga daripada apa di halaman sendiri. Suatu kali kami pernah waktu mendapat kesempatan untuk ke Amerika, kemudian waktu itu musim panas. Biasanya mereka siram halaman itu 1 hari 2 kali. Tetapi waktu itu adik saya bilang hanya boleh 2 minggu 1 kali disiram. Kemudian aku bilang, udah mati semua, tapi harus disiram setiap. Kemudian aku bilang, kenapa sih? Itu di depan sana tuh hijau semua. Ketawa, adik saya ketawa. Pergi aja lihat. Bapak Ibu tahu, saya pergi ke sana. Kebetulan itu hanya seberang jalan. Saya pergi ke sana. Ternyata rumputnya rumput plastik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga, kalau lihat yang cantik-cantik di sana, belum tentu itu asli. Ya. Dan udah pasti lebih banyak maintenance-nya. Kalau misalnya bapak atau ya bapak-bapak mau istrinya cantik, berarti harus keluar lebih banyak uang untuk ke salon, untuk kemana. Jangan marah untuk keluarin duit kalau mau lebih cantik seperti katanya apa? Chris apa ini? Yang bintang-bintang film itu. Ternyata maintenance-nya mahal juga. Jadi mari kita saling apa? Saling mengasihi, saling memperhatikan, itu akan membuat istri kita cantik. Oke, jangan lupa disiplin tubuh Anda untuk olahraga ya dan makanan sehat. Nah, kalau istri saya ini kalau sudah jam 4 sore dia ayo putar itu olahraga. Jadi dia selalu senam di rumah. Kalau saya suka jalan kaki. Jadi dia senam di rumah, kalau saya jalan kaki. Itulah. Jadi menjaga performance tubuh wanita itu perlu dijaga ya performance-nya. Ya, sebenarnya bukan hanya untuk menyenangkan hati suami juga, tetapi kita juga segar gitu kan. Ya, sehat. Kita juga sehat gitu. Jadi ibu-ibu di sini usahakan dirimu supaya apa? Performance betul, olahraga yang supaya apa? Supaya lebih sehat. Oke. Keindahan dari dalam, batinnya dan roh lemah lembut. Nah, ini perlu dijaga ya, perlu dipelihara. Inilah
Jadi seorang laki-laki percaya kepada istrinya, mengelola tubuhnya, mengelola rumah tangganya, mengelola keuangannya, ini harus berjalan. Anak-anak. Dan mengelola anak-anaknya atau keluarganya. Oke, kita lihat, hargai. Nah, sesudah itu kita sebagai suami hargai itu. Ya, hargai pekerjaan istri tersebut. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Iya. Harus menghargai. Ya, Nah, ingat Tuhan itu memberikan apa? tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dilakukan dengan baik dan dipercaya. Oke, sekarang kita langkah kepada berikutnya. Oke, inilah Tuhan sebagai pemberi tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Istri bertanggung jawab atas pelayan tersebut sebagai istri. Kemudian ini saling kerjasama. Suami dan istri kerjasama saling percaya, ya. Jadi pemberi tanggung jawab itu Tuhan sendiri, kerjasama saling percaya satu sama lain. Kemudian mengasihi dan menjaga anak-anak kita. Ini tanggung jawab yang kita harus Tuhan percayakan kepada saudara itu anak-anak itu. Saling percaya bahwa pada saat suami meninggalkan rumah, dia percaya, dia yakin bahwa istrinya akan apa? Akan bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan ragu-ragu lagi. Istrinya baik-baik di rumah dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan istri pada saat dia melepaskan suaminya kerja, dia juga percaya bahwa suaminya akan baik-baik saja dan akan sehat dan pulang dengan baik-baik saja. Saling percaya. Oke, tadi mengenai istri, kapannya mengenai suami? Mari kita lihat. Nih, Pendeta Roy sudah ditunggu-tunggu. Kalau istri banyak sekali tanggung jawabnya harus percayakan. Ya, sekarang bagaimana dengan suami? Dengan Pak John juga ya tunggu-tunggu, kok suami nggak ada, istri saja ya. Oke, kita lihat. Apa? Suami kepala rumah tangga. Nah ini, kepala rumah tangga itu tanggung jawab. Mari kita lihat peran suami sebagai kepala rumah tangga, pemimpin ya dalam rumah tangga. Lalu kemudian apalagi pengasih ya. Pengasih. Kemudian gembala atau imam. Itu tanggung jawab ya. Sekali lagi pemimpin, pengasih, gembala atau imam, lalu kemudian pelindung ya. Yang kelima ialah penyedia dan yang keenam ialah ayah atau guru. Nah, ini tanggung jawab ya. Pemimpin, pengasih, gembala atau imam, pelindung, penyedia, ayah atau guru yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Mari kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan akan sebagai seorang pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat. Oke. Sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga dalam 2 Tawaris 10 ayat 7, apa dikatakan di sana? Yaitu oke, selalu memberikan kepemimpinan berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Tuhan. Oke, harus tahu menanggapi sesuatu. Oke, saya ini. Oke, yang didengar ya. Sekali lagi harus tahu menanggapi sesuatu yang didengar. Sebagai seorang pemimpin itu harus siap mendengar. Oke, yang ketiga ialah kasih dan menghargai. Berjalan di sisi yang sama tanpa mengabaikan satu terhadap yang lain. Inilah seorang pemimpin itu, inilah kualitas pemimpin rumah tangga itu ya. Yang selanjutnya, kasih tidak mementingkan diri, seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan selanjutnya kita lihat cari dan mintalah hikmat dari Allah setiap hari. Seorang pemimpin ini pemimpin rumah tangga itu selalu memberikan kepemimpinan yang berdasarkan kasih, harus tahu menanggapi sesuatu yang didengarkan, jangan masa bodoh, ya, harus bersikap. Dan jangan terlalu apa ya, pas dengar sesuatu langsung dia apa marah-marah atau segala macam. Jadi kita harus tahu cek dan dicek ya. Ya. Kepemimpinan berdasarkan kasih. Bagaimana istri bisa menghormati suami kalau dia apa? Memerintah jadi sebagai kepala rumah tangga tetapi yang ada hanya marah-marah, suruh-suruh. Ya, itu bukan berdasarkan kasih. Jadi di sini memimpin berdasarkan kasih, menghargai. Ya, oke. Kita lihat. Suami yang gagal
ya dalam kepemimpinan adalah suami yang bagaimana itu, ya. Suami yang bagaimana yang gagal? Suka mencela istri. Iya, Nah, semua jadi salah di hadapan suami. Mencela jadi, istri. suami-suami di sini jangan suka mencela istri ya. Kemudian atau memimpin dengan kekerasan, memukul, aduh. Ini. Jadi suami istri tadi dibilang berada di sisi yang sama, bukan seperti ring tinju, satu di sudut merah, satu di sudut biru. Yang kemudian mereka apa? Yang adanya fight, hanya bertengkar. Ya, hanya berantem terus-terus. Tapi kita adalah partner. Satu sisi, kita hanya ada di satu sisi, di satu sudut yang sama, bukan lawan. Ya. Jadi inilah suami yang gagal dalam pemimpinan adalah ini. Jadi jangan sampai suami-suami di sini yang dipercaya Tuhan untuk memimpin rumah tangga, jangan suka mencela istri. Karena apa? Karena istri itu adalah bagian dari memimpin dengan kekerasan. Saya kebetulan sudah berapa tahun ini di tim di kementerian, ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ada terdapat banyak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya, dan itu sampai masuk ke pengadilan. Oleh karena apa? Kekerasan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, kita berharap kita umat-umat Tuhan tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, tetapi memimpin dengan kasih. Amin. Hanya ada kasih di dalam rumah tangga. Iya, oke. Selanjutnya, sebagai pengasih, ya, apa ya? Dalam 1 Korintus pasal 7, ambil waktu berkasih-kasihan, ya. Jadi ini perlu ambil waktu untuk berkasih-kasihan dengan siapa? Dengan pasangan Anda. Oke. Miliki sikap positif, ya. Persiapkan istrimu. Jadi ambil waktu berkasih-kasihan. Dulu waktu pacaran, saya jadi ingat kalau di kuliah dulu di Unclub. Punya pacar dulu ya? Kalau enggak, kalau di library, di perpustakaan itu, ya itu kan dulu kalaupun ada. Kalau duduk di library itu, kita harus pakai senti, 30 senti, nggak boleh dekat-dekatan katanya. Tetapi kalau guru udah nggak ada, kita coba dekat sama pasangan kita. Maunya paling dekat gitu. Tetapi kenapa setelah di rumah tangga sudah sah suami istri, udah saling jauh-jauhan, padahal sudah disuruh dekat gitu. Sudah dipersatukan. Sudah dipersatukan, bahkan disuruh couple di dalam di gereja. Dulu dilarang-larang, maunya dekat-dekat. Setelah udah disuruh dekat-dekatan, berkasih-kasihan, bermesra-mesraan dengan pasangannya, malah susah untuk disuruh dekat gitu. Susah untuk disuruh berkasih-kasihan, bermesraan. Kenapa? Itu perlu dilatih di dalam rumah tangga. Oke, saya mau tanya dulu Ibu Lili di sini. Ibu Lili, ya. Apa bedanya kalau jalan itu, apa bedanya kita bisa melihat yang pacaran atau yang suami istri? Apa bedanya kira-kira? Ibu bisa bedakan enggak? Bisa. Apa itu? Dari bahasa tubuh mereka. Bagaimana itu? Kalau yang pacaran peluk-pelukan, rangkul-rangkulan. Kalau suami istri udah cenderung jauh-jauhan. Oke, makasih. Tapi yang saya perhatikan lah, kalau laki-laki itu yang suka pegang wanita itu masih pacaran. Tapi kalau sudah suami istri yang pegang suaminya itu biasanya. Jangan diambil orang. Jangan diambil orang. Gitu. Cenderung waktu pacaran Laki-laki yang peluk atau yang gandeng istri pasangannya. Tetapi setelah menikah istri yang gandeng suaminya ya. Tetapi nggak apa-apa, mau istri mau suami, yang penting berkasih-kasihan. Ya, oke. Ya, beritahu, nyatakan kasihmu dengan apa? Dengan tulus ya. Lengkapi kebutuhan dan keperluan mereka. Nah ini suami-suami, bagaimana kita melengkapi keperluan dan kebutuhan istri tersebut ya. Ingat kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan dan keperluan. Karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Ada istri pernah mengeluh begini, apaan katanya, suami cuma kasih 20.000, dia suruh ke pasar, dia permintaannya banyak, udah disuruh beli kelapa, udah suruh beli ini,
Jadi saya bilang, udah beli aja onde-onde. Itu kan udah ada kelapa, udah ada tepung, udah ada gula, saya bilang gitu. Jadi harus memenuhi kebutuhan ya. Tetapi istri juga harus tahu kalau misalnya mungkin ya artinya kita sesuaikanlah pengeluaran kita dengan pemasukan kita. Kita harus belajar untuk apa? Untuk mengatur, mengelola. Oke. Baik, kita lihat lagi suami harus ingat. Apa yang perlu diingat itu? Pertama, tidaklah mudah ya. Mungkin tidaklah mudah bagi setiap wanita tunduk kepada suaminya terhadap segala sesuatu. Jadi suami ingat itu, ya. Tidak mudah bagi seorang istri tunduk dalam segala sesuatu. Kenapa? Oke, kita lihat. Kedua, persetujuannya dalam kepatuhan, janganlah mengorbankan harga dirinya. Ini yang jadi masalahnya. Ya, tunduk. Kalau suami kita mengasihi kita, maka tidak mudah juga, tidak sulit bagi kita untuk apa? Tunduk ya. Tetapi kalau di banyak orang pun, di umum pun dia marah-marah, bentak-bentak, apa kita harus tunduk? Kita memang harus tunduk ya, tetapi harus ada apa? Harus saling ya, saling mengisi, saling itu tunduk dan kasihilah istrimu gitu. Ya, suami yang semakin mengasihi istrinya, maka istri akan semakin tunduk kepada siapa? Iya. Kepada suaminya. Sekali lagi, suami yang mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, maka istri pun akan apa? Akan tunduk kepada suaminya tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, kekurangan suami. Apa itu kekurangan suami? Nah, ini suami-suami siap ya. Apa kekurangan suami ini? Saya harus siap menerimanya. Yang pertama, ya, kelembutan hati. Nah ini, suami itu kurang lembut. Kita mesti akui itu ya. Saya tidak tahu apakah ada suami-suami yang lembut di sini. Tapi pada umumnya suami itu kurang kelembutan hati ya. Padahal wanita membutuhkan kelembutan gitu ya, kelembutan hati dari suaminya atau pasangannya. Gitu. Sementara Tuhan mengatakan, hai suami kasihlah istrimu, kan gitu kan. Itu. Dan bagaimana ini perlu dengan kelembutan hati. Oke. Keramahan. Ya, keramahan bukan kemarahan. Jadi harus ramah kepada istri itu ya. Harus ramah kepada istri. Ini kurang ramah suami-suami ini dalam penelitian ya. Tetapi jangan ramah. Perlu ramah ya, tetapi jangan lebih ramah kepada orang lain dari kepada istri gitu. Kepada sekretarisnya di kantor dia ramah betul, tetapi pada istrinya dia nggak ramah gitu. Jadi harus ramah kepada khususnya kepada istri. Atau ramah karena ada maunya gitu. Karena ada maunya dia ramah gitu kan. Nah ini. Oke. Kita lihat kesopanan. Nah ini perlu juga suami harus suami yang sopan ya. Jadi ramah, lembut, kesopanan, perlu pengertian. Pengertian. Ya. Suami yang berpengertian. Sehingga suami seorang pemimpin loh. Jadi harus memiliki pengertian. Iya. Pulang-pulang dari mana-mana sampai di rumah marah-marah, padahal istri juga sudah capek di rumah. Tadi kan udah ada yang jadi guru, udah jadi perawat, udah jadi pembantu, tukang cuci dan segala macam. Jadi sebenarnya pekerjaan istri, kalau kulihat-lihat lebih banyak loh. Dia udah overtime, nggak ada bonusnya gitu. Nggak ada bonus ya. Iya, nggak ada. Tetapi itulah kita bertanggung jawab. Asal suami juga harus ada pengertian. Wah, istri saya sekali-sekali bawain hadiah apa sama istri. Ini sengaja saya ngomong di sini supaya suami saya juga tahu. Supaya suatu saat bawa hadiah gitu, pengertian. Dikasih kok hadiah. Oke. Yang kelima apa? Keadilan dalam uang. Nah ini perlu ya, keadilan dalam uang ya. Bagaimana kita suami itu memberikan keadilan atas keuangan tersebut. Jadi diberikan kesempatan, kejujuran, ya. Ini hal-hal ini yang perlu apa? Perlu dipikirkan oleh suami-suami yang ada di sini. Bagaimana kita suami yang lembut, ramah, sopan, pengertian, adil, ya, adil. Nah, jangan sampai uang belanja kita 2 kali lipat daripada uang belanja apa? Daripada istri. Artinya dia perlu beli makeup, lalu kita mungkin beli ya onderdil mobil kita sekian banyak, berjuta-juta, katakan demikian, tapi istri pada waktu istri mau beli sesuatu untuk kebutuhannya, kita katakan, wah tidak ada. Ini perlu keadilan dalam rumah.
Ini hal perlu dipikirkan oleh suami sebagai tanggung jawab, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Perlu suami yang jujur. Oke, kehalusan perkataannya tajam. Seringkali perkataan suami itu tajam ya. Ini ketujuh hal ini perlu dipikirkan dan perlu dilakukan, dipraktekkan dalam hubungan rumah tangga sebagai suami istri. Oke, kita lihat selanjutnya. Suami sebagai penyedia di rumah tangga, pencari nafkah. Nah ini ya. Oke, Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tanggung jawab diberikan kepada suami untuk mencari nafkah. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apa boleh nggak kita mencari nafkah juga? Oke. Nah, Sekarang ini banyak wanita-wanita karir ya, wanita-wanita karir itu nggak salah, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada yang disebut dengan apa? Persamaan gender ya. Jadi wanita dengan laki-laki sama. Tapi ingat, konsep kita harus konsep Alkitabiah. Walaupun ada namanya konsep itu persamaan gender, tapi bukan berarti wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa di negeri kita ini ada dua menteri. Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri. Tapi saya melihat, saya sudah membaca bagaimana menteri-menteri ini, yang dua ini sangat hormat kepada suaminya. ya, seringkali kita sebagai istri atau perempuan ini atau ya istri lah ya, ada dia udah karena ya sekolahnya udah sama, terkadang mungkin istrinya jauh lebih tinggi gajinya daripada suaminya. Hati-hati, cenderung istri menjadi apa? Sombong dan tidak menghargai suami. Ingat, Anda sebagai ibu boleh, sebagai istri boleh menjadi direktur utama di perusahaan apa yang besar, tetapi kalau kita berada di rumah, kita adalah apa? Istri, kita adalah ibu. Jadi tinggalkan embel-embelnya itu, yang direktur utama atau apapun Anda. Kalau kita berada di dalam rumah, kita adalah istri. Ya, bukan direktur kita di rumah, kita istri di rumah. Ya, ada satu cerita mengenai Ratu Elizabeth. Satu kali Ratu Elizabeth ini datang ke rumah atau memasuk kamar. Lalu suaminya tanya, siapa itu? Oh, saya Ratu Elizabeth. Ya, diketok pintu itu berulang-ulang. Siapa itu? Saya Ratu Elizabeth. Dia tidak mau buka. Tapi begitu dikatakan, saya istrimu, suaminya buka. Jadi kalau di rumah itu bukan ratu, tapi istri. Ya. Jadi kalau datang ke rumah, walaupun Anda mungkin direktur atau manajer di perusahaan, tapi begitu dia sampai rumah, ingat, Anda istri. Pengalaman Ratu Elizabeth sangat berharga ya. Diketok pintu kamarnya, berulang-ulang, siapa itu? Tanya suaminya, saya Ratu Elizabeth. Dia tidak mau buka. Tapi begitu dikatakan, saya istrimu, suaminya langsung buka. Jadi sadarilah istri itu apa? Di rumah adalah istri. Oke? Istri dan ibu. Rumah tangga. Oke. Baik, kita lanjutkan. Penghasilan suami harus mempersiapkan semua kebutuhan vital keluarganya. Ini suami, jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang dipercaya harus bertanggung jawab. Oke, suami sebagai ayah dan guru. Nah ini, sifat kebapaan menjadi intisari dasar hidup bagi seorang suami. Ya, ini yang perlu dipikirkan, yang perlu dipraktekkan oleh suami-suami. Ya, hai Bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Ini, jadi suami harus dipercaya sebagai memiliki tanggung jawab untuk apa? Mengasihi anak-anak, mengajar mereka, dan mendisiplin anak-anak itu. Ya. 3 perintah terhadap para bapak, kasih anak-anakmu, ajarlah mereka, dan disiplin anak-anak. Cerminan seorang ayah terlihat daripada apa? Anak-anaknya ya, anak-anaknya. Oke, dalam tanggung jawab harus bisa saling dipercaya. Ya. Sekali lagi, suami ada tanggung jawabnya, istri ada tanggung jawabnya, ingat harus saling dipercaya. Biasanya istri sering berkata begini, uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku. Jadi kalau dia kerja, gaji saya ya untuk saya, tetapi gaji suami untuk saya. Jadi bukan begitu ya, kita harus saling apa? Saling memiliki, jadi tidak ada uangmu, uangku, tetapi kita satu. Dan kita harus dapat dipercaya. Kunci di dalam rumah tangga, kita harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh suami, bisa dipercaya oleh istri.
Oke, milikmu adalah milikku juga. Kita harus saling apa? Kita harus saling percaya. Itulah yang perlu dipegang dan dihidupkan oleh suami istri dalam rumah tangga. Milikmu adalah milikku juga, kita harus saling percaya. Oke, dan yang terakhir ini, trustworthy. Apakah ibu dapat dipercaya? Apakah suami dapat dipercaya? Trustworthy, dapat dipercaya? I am and I will always. Ya, aku dapat dipercaya. Aku akan selalu dapat dipercaya. Aku akan dapat selalu dipercaya. Inilah jawaban yang perlu dijawab oleh suami istri pada saat ini. Trustworthy, dapat dipercaya. I am and I will always. Ya, biarlah kita menjawab pertanyaan ini dalam hidup kita pribadi masing-masing. Yang terakhir, ya, ini yang perlu kita hidupkan sebagai yang terakhir. Ajakan, isilah kehidupanmu dengan roh, dengan buah roh. Apa itu? Mari kita lihat. Ya. Kasih, inilah buah-buah roh ya, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kalau ini ada di dalam rumah tangga kita, kita jamin bahwa rumah tangga kita tidak akan bertengkar setiap hari, tetapi saling mengasihi. Oke, kalau kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka itu sudah dipraktekkan saling percaya. Suami yang dipercaya, istri yang dipercaya, karena Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab itu dalam kehidupan kita. Jadilah rumah tangga yang dipercaya dan saling percaya, karena Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang perlu kita laksanakan dalam tugas kita masing-masing. Suami yang dipercaya sekali lagi, istri yang dipercaya, saling percaya, karena kita percaya kepada Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada suami, istri, dan anak-anak. Bantu kami Tuhan agar kami saling mengasihi, saling percaya, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, benar kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami dapat dipercaya oleh istri, dipercaya oleh anak-anak kami. Semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Tuhan, kalau selama ini masih banyak kekurangan kami, kelemahan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan sendiri, mengelola akan rumah tangga kami. Saya percaya kepada istri, istri percaya kepada saya, dan kami bergandengan tangan bersama-sama. Dengan demikian Tuhan, rumah tangga kami, rumah tangga yang dipercaya oleh Tuhan. Biarlah rumah tangga, umat-umat Tuhan di Niur Melambai, rumah tangga suami istri yang dipercaya oleh Tuhan dan saling percaya dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Inilah doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Pendeta Roy, ketua-ketua jemaat, majelis, dan semuanya menjadi keluarga-keluarga yang saling percaya oleh karena Tuhan memberkati mereka dengan kasih, dengan berkat, dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Rindu dan Ibu yang sudah menyampaikan luar biasa.